مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayat dan juga beberapa kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, pada hari ini Ibu akan menceritakan kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan azab untuk kaum Bani Israel. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra Yasin bin Pinhas yang merupakan salah satu keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam lahir dari kaum Bani Israel. Diceritakan sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, kaum Bani Israel kembali menyembah berhala. Bahkan kemaksiatan turut merajalela di sebuah negeri yang bernama Ba'latak. Penduduk Ba'latak menyembah berhala besar yang bernama Baal. Ajaran tauhid dari nenek moyang sudah tidak lagi dilakukan oleh mereka, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyadarkan kaum Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Kerasulan Ilyas alaihissalam dijelaskan dalam surat As-Saffat. Allah berfirman, wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Dakwah Nabi Ilyas alaihissalam mengalami banyak sekali cobaan, hinaan. Seperti kaum-kaum sebelumnya, Bani Israel juga mendustakan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada mereka. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Ibnu Katsir menafsirkan, Nabi Ilyas alaihissalam menyeru kaum Bani Israel untuk menyembah Allah dan mencegah mereka supaya tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kaum Bani Israel memiliki raja yang telah beriman. Kemudian ia murtad dan terus berlanjut dalam kesesatan bersama kaumnya, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberikan pelajaran terhadap kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Rasulnya. Dia menahan hujan di negeri selama 3 tahun. Kekeringan itu menjadi bencana besar bagi kaum Bani Israel. Mereka akhirnya meminta kepada Nabi Ilyas untuk menyudahi kekeringan yang melanda. Mereka juga berjanji akan beriman kepada Allah saat di situ telah diturunkannya hujan. Nabi Ilyas alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diturunkanlah hujan kepada mereka. Akan tetapi mereka ingkar kepada janji yang telah dikatakan di awal. Mereka justru semakin dalam kesesatan dan kekafiran seperti sebelumnya. Diceritakan Nabi Ilyas alaihissalam diusir oleh kaum Bani Israel hingga beliau pergi
ke suatu desa dan bertemulah seorang laki-laki yang tengah menderita sakit keras. Beliau adalah Nabi Ilyas alaihissalam yang kelak menjadi penerusnya. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Ilyas alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencabut nyawanya untuk kembali kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ilyas alaihissalam untuk pergi ke suatu tempat. Allah berfirman, apabila ada sesuatu yang datang kepadanya, janganlah ia takut dan naikilah tanpa keraguan. Maka datanglah seekor kuda dari api, lalu Nabi Ilyas alaihissalam menaiki kuda tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pakaian dari cahaya dan memberikannya sayap. Setelah itu Nabi Ilyas alaihissalam pergi bersama malaikat dan menjadi penghuni langit. Wallahu a'lam. Nah, demikian anak-anak kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Mohon maaf apabila banyak salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar.